Pernah nggak kamu ada di situasi di mana semua orang melakukan satu hal dan kamu tahu di dalam hati itu bukan hal yang benar? Semua teman ikut, semua teman bilang itu wajar, semua orang bilang santai aja, jangan terlalu rohani, dan kamu di situ sendirian. Shalom semuanya, balik lagi dalam HDT ID. Hari ini kita akan bicara tentang satu keberanian yang semakin langka, yaitu tentang berdiri saat semua orang sujud. Kisah ini bukan tentang api, kisah ini bukan tentang hukuman, bahkan kisah ini bukan tentang mujizat. Ini berbicara tentang penyembahan, tentang loyalitas tanpa batas, tentang siapa yang benar-benar jadi Tuhan dalam hidup kita. Kita masuk ke dalam kisah kitab Daniel yang ketiga. Di sana ada kisah tentang 3 anak muda, Sadrak, Mesak, dan Abednego, berdiri di hadapan Raja Nebukadnezar. Semua orang diperintahkan untuk sujud menyembah patung emas, musik dimainkan, semua tunduk. Mereka hidup di Babel, lingkungan sekuler, budaya penyembahan berhala, tekanan politik, tekanan sosial, dan lain sebagainya. Dan suatu hari, Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas besar. Semua orang diperintahkan sujud saat musik dimainkan, dan konsekuensi dari melanggar aturan tersebut adalah hukuman mati. Peraturan itu jelas dan harus diikuti karena peraturan itu bukan pilihan, bukan opsional, tidak ada toleransi. Semua orang harus sujud tanpa terkecuali. Clue dari raja saat itu jelas. Saat mendengar bunyi-bunyian alat musik, semua wajib sujud. Dan seluruh rakyat itu pada akhirnya sujud, kecuali 3 orang ini. Akhirnya, karena menolak perintah raja, mereka bertiga harus menanggung konsekuensi yang sangat berat, yaitu bersedia dihukum untuk dibakar dalam perapian yang tingkat kepanasannya sudah dinaikkan 7 kali lebih panas. Namun disinilah iman dan kuasa Tuhan itu bertemu dan melahirkan mujizat. Daniel 3 ayat 17-18 berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja." Ayat 18, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Poin yang pertama dari pembahasan ini adalah iman yang tidak bersyarat. Mari kita mulai dari satu kalimat, yaitu seandainya tidak. Mereka percaya Tuhan sanggup menyelamatkan. Mereka tahu Tuhan bisa membuat mujizat, tapi kesetiaan mereka tidak bergantung pada hasil akhir. Ini adalah iman yang fundamental yang harus dimiliki setiap orang percaya. Iman fundamental akan bilang bahwa sekalipun Tuhan belum menolong atau tidak menolong, saya akan tetap percaya kepadanya. Akan tetapi iman transaksional bilang, Tuhan, kalau Engkau tolong aku setia. Kalau doaku dijawab, aku percaya. Kalau hidupku lancar, aku taat. Tapi 3 anak muda ini berkata, kalau tidak terjadi seperti yang kami harapkan, kami tetap setia. Kalaupun tidak terjadi, kalaupun harus dihukum, apapun yang terjadi, kami akan tetap setia. Itu iman yang dewasa. Banyak orang setia saat berkat mengalir, tapi goyah saat doa terasa diam. Pertanyaannya sederhana, apakah kita tetap percaya ketika Tuhan tidak bekerja sesuai timeline kita? Yakobus 1 ayat 12 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan itu bukan pasif, itu keputusan sadar untuk tetap berdiri. Iman yang kuat bukan iman yang selalu melihat mujizat, tapi iman yang tetap setia bahkan sebelum mujizat terlihat. Dan justru disitulah kedewasaan rohani terbentuk. Poin yang kedua, tekanan akan menunjukkan akar. Sekarang bayangkan adegannya, ribuan orang sujud, musik keras, suasana menekan, dan 3 orang berdiri dengan sikap yang berbeda. Jujur saja, tekanan sosial sering lebih menakutkan daripada ancaman fisik. Kadang bukan api yang membuat kita takut, tapi penolakan, pengucilan, tidak dianggap di sekolah, di kampus, di kantor, bahkan di media sosial. Tekanan dunia selalu punya satu tujuan, yaitu membuat kita menyesuaikan diri. Dalam Efesus 6 ayat 13, Paulus berkata supaya kita dapat bertahan dan tetap berdiri. Berdiri itu posisi aktif, bukan posisi santai. Itu seperti prajurit yang menjaga garisnya. Kalau akarmu dangkal, tekanan akan menjatuhkanmu. Tapi kalau akarmu dalam, tekanan justru menguatkanmu. Dietrich Bonhoeffer pernah mengatakan, ketika Kristus memanggil seseorang, Ia memanggilnya untuk datang dan mati. Artinya apa? Artinya mengikut Kristus selalu ada harga.
tapi harga itu tidak pernah sia-sia. Tekanan bukan bukti Tuhan meninggalkanmu. Tekanan adalah bukti bahwa imanmu sedang diuji, dan iman yang teruji selalu lebih murni. Yang ketiga, masalahnya adalah penyembahan. Nah, kisah ini masalahnya adalah tentang siapa yang mereka sembah. Kita sering berpikir masalah utama dalam cerita ini adalah api, padahal bukan. Masalah utamanya adalah penyembahan. Raja tidak meminta mereka melakukan kejahatan. Ia hanya minta satu hal, yaitu sujud. Tapi sujud berarti loyalitas. Sujud berarti pengakuan bahwa ada otoritas yang lebih tinggi daripada Tuhan, dan mereka menolak. Hari ini mungkin tidak ada patung emas, tapi ada patung-patung lain yang menuntut kita untuk sujud. Popularitas, validasi, followers, relasi yang tidak sehat, atau ambisi kita tanpa Tuhan. Hati manusia adalah pabrik berhala. Artinya hati kita mudah sekali mengganti Tuhan dengan sesuatu yang lain. Yesus berkata dalam Matius 6:24, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita selalu menyembah sesuatu. Pertanyaannya, siapa? Apakah kita lebih takut kehilangan reputasi daripada kehilangan hadirat Tuhan? Apakah kita lebih ingin diterima manusia daripada berkenan kepada Tuhan? Galatia 1:10 berkata, jika aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Itu tegas, tidak ada wilayah abu-abu. Lebih baik masuk api bersama Tuhan daripada keluar api tanpa Tuhan. Karena tanpa Tuhan, keberhasilan sekalipun akan terasa kosong. Hari ini pertanyaannya, apakah kamu berdiri atau kamu sujud mengikuti tren dunia? Menariknya, dalam kitab Daniel 3:25, Raja melihat ada pribadi keempat di dalam api. Artinya apa? Artinya Tuhan hadir di tengah kobaran. Mereka memang masuk api, tapi mereka tidak sendirian. Dan itu janji yang sama untuk kita. Berdiri mungkin membuatmu terlihat berbeda. Berdiri mungkin membuatmu kehilangan beberapa hal. Berdiri mungkin membuatmu masuk musim yang sulit. Tapi berdiri tidak pernah membuatmu kehilangan Tuhan. Generasi ini tidak kekurangan talenta, tidak kekurangan potensi, tidak kekurangan kreativitas. Yang sering kurang adalah keberanian untuk tetap berdiri saat semua orang memilih sujud. Hari ini pertanyaannya bukan apakah kamu berhasil. Pertanyaannya, apakah saat musik dunia dimainkan, saat tekanan datang, saat semua orang memilih arus, apakah kamu akan berdiri? Karena iman sejati tidak terlihat saat semuanya mudah. Iman sejati terlihat saat kamu tetap setia, meskipun hasilnya belum terlihat. Dan ketika kamu memilih berdiri, kamu mungkin masuk api, tapi kamu juga akan melihat Tuhan dengan cara yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Berdirilah, bukan karena kamu kuat, tapi karena Tuhanmu setia. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatmu keluar sebagai pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Demikian pembahasan kita kali ini. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan. Jangan menyerah, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.